Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ainun Jaria, NIM 2202211030. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang penggunaan hasil MONEF untuk pengambilan keputusan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya untuk menjelaskan materi-materi tersebut. Yang pertama yaitu ada Perkenalkan, nama saya Jamal Akbar, NIM 2202211013. Perkenalkan, nama saya Rifle Saputra, NIM 2202211010. Perkenalkan, nama saya Nur Awalia Ramadhani, NIM 2202-1028. Perkenalkan, nama saya Yeni Kurniasari, NIM 2202211031. Baik, sekarang kita akan membahas materi tentang penggunaan hasil MONEF untuk pengambilan keputusan. Langsung saja di poin pertama, yaitu pengertian monitoring. Monitoring merupakan proses pengawasan yang terus berlangsung untuk bagaimana kemudian menyediakan informasi secara rutin tentang keselarasan, kemajuan, dan keterlambatan. Nah, dalam pengimplementasian kegiatan, proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan indikator monitoring yang ditetapkan. Kemudian lanjut ke poin kedua, yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan proses pengumpulan data yang diperoleh dari monitoring untuk menentukan apakah kegiatan yang sedang berlangsung cukup efektif dan efisien. Kemudian serta memberikan rekomendasi untuk bagaimana kemudian meningkatkan evaluasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, menginformasikan pengolahan program tentang hambatan dan penyimpangan, serta mengidentifikasi peluang untuk peningkatan sebuah kinerja. Saya akan membacakan proses monitoring dan evaluasi. Adapun proses penggunaan hasil MONEF, pengambilan keputusan. Proses tanpa penggunaan hasil MONEF dalam pengambilan keputusan meliputi beberapa tahap, antara lain: A. Analisis hasil MONEF. Hasil yang telah dikumpulkan dan dievaluasi harus dianalisis secara saksama untuk menentukan apakah program atau kebijakan yang dilaksanakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. B. Penyusunan laporan. Setelah hasil MONEF dianalisis, laporan harus disusun untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang kinerja program atau kebijakan. C. Diseminasi hasil. Hasil MONEF harus didesiminasi kepada para pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik dan masukan yang berguna dalam pengambilan keputusan. D. Pengambilan keputusan. Hasil MONEF yang telah dianalisis dan didesiminasi dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis bukti. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai peran penggunaan hasil MONEF dalam pengambilan keputusan. Peran penggunaan hasil MONEF dalam pengambilan keputusan adalah memberikan informasi yang akurat dan objektif untuk membantu pembuat keputusan yang lebih baik dan berbasis bukti. Yang pertama itu mengukur efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi merupakan konsep penting dalam berbagai bidang, termasuk manajemen, bisnis, dan pelayanan. Yang kedua itu pengambilan keputusan berbasis bukti. Pengambilan keputusan berbasis bukti adalah suatu pendekatan yang berdasarkan pada informasi atau bukti valid dan terpercaya. Pengambilan keputusan berbasis bukti melibatkan beberapa prinsip-prinsip yang bertujuan untuk memastikan keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan terinformasikan. Yang ketiga yaitu meningkatkan transparansi. Meningkatnya transparansi dalam penggunaan hasil MONEF
Monef dalam pengambilan keputusan mengacu pada upaya untuk membuat informasi yang diperoleh dari proses monitoring dan evaluasi lebih terbuka dan mudah diakses. Baik, selanjutnya yaitu materi terakhir, bagian D, hasil monitoring dan evaluasi. Seperti yang kita ketahui, hasil monitoring dan evaluasi atau MONEF merujuk pada informasi yang berharga yang dihasilkan melalui proses MONEF. Informasi ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pimpinan atau pemegang kepentingan dalam pengambilan keputusan perencanaan program di masa mendatang. Yang pertama yaitu penggunaan hasil MONEF untuk pengambilan keputusan. Hasil monitoring evaluasi memiliki beragam penggunaan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada bahan pertimbangan, informasi berharga, pengambilan keputusan berbasis bukti, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan yang terakhir yaitu transparan dan tidak lanjut. Dan yang kedua itu dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan atau kebijakan merujuk pada prinsip-prinsip atau faktor-faktor yang menjadi landasan dalam proses dalam pengambilan keputusan. Dalam penggunaan hasil monitoring dan evaluasi untuk pengambilan keputusan, dapat beberapa dasar yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, keputusan berdasarkan regulitas, keputusan berdasarkan lingkungan, kebijakan dan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga yaitu penggunaan hasil MONEF dalam perencanaan program. Penggunaan hasil monitoring dan evaluasi dalam perencanaan program memiliki beberapa manfaat yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program. Berikut beberapa manfaat, diantaranya yaitu mengukur keberhasilan program dan kebijakan, membantu dan menilai perencanaan tujuan dan sasaran program, meningkatkan kualitas program dan kebijakan, mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti hasil MONEF, dan yang terakhir yaitu mengukur tingkat penyerapan besaran. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 7 mengenai materi tentang penggunaan hasil MONEF untuk pengambilan keputusan. Jika ada kata-kata salah, mohon maafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.